Oke guys, kita coba mengenai Linux ya. Sekarang sistem operasi Linux, di mana Linux ini open source, ya. Open source itu dikembangkan oleh komunitas. Nah, meskipun di Linux ini sendiri dia memiliki apa ya, ada beberapa komunitas yang melakukan semacam custom untuk sisi keamanan ya. Misalkan Linux Ubuntu ya, misalkan nah Ubuntunya ingin aman gitu ya. Nah, dia ada custom-customan satu vendor ya tertentu yang memang dia melakukan konfigurasi yang cukup maksimal untuk keamanannya di Ubuntunya. Tapi secara umum ya tadi kita harus memaksimalkan secara pribadi masing-masing di server masing-masing untuk meningkatkan keamanannya ya. Nah, itu mengenai keamanannya. Terus target penggunaannya ya lebih kepada server ya. Karena kalau untuk desktop atau untuk pengguna biasa gitu ya, itu hanya beberapa, mungkin nggak sebanyak Windows lah gitu ya. Cuman ya tadi karena di sisi penggunaannya ya bagi-bagi pengguna tertentu aja gitu. Nah, tapi untuk server jangan di ini ya, server untuk Linux paling mendominan gitu ya. Nah, pengembangan IoT sama ya dari di developer sistem operasi ya dia di Linux ya. Terus desktop hanya pengguna biasa ya, maksudnya pengguna tertentu ya. Nah, untuk antarmukanya sebenarnya ya di Linux lebih cenderung ke CLI ya. Nah, Command Line Interface. Cuman ya untuk saat-saat ini ya di tahun 2025 ini gitu ya lebih 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 nyaman sih di Linux ya di antarmukanya ya di GUI-nya ya di tampilannya. Jadi dia bisa mensupport ke Genom gitu ya, KDE Plasma dan lain-lain. Itu banyak sekali ya untuk tampilan-tampilan penggunaannya ya. Apa penggunaannya. Nah, tetapi ya karena memang tadi ya Linux ditargetkan untuk server ya ya untuk apa sih tampilan Genom gitu KDE ya. Kecuali kalian menggunakan untuk desktop ya itu bisa aja. Kompatibilitas dukungan perangkat keras yang luas ya tergantung distribusinya dan beberapa aplikasi komersial misalkan Adobe Suite sulit dijalankan tanpa emulator gitu ya. Ya tadi memang untuk desktop ya untuk pengguna biasa ya untuk ya itu ini ya cukup menyulitkan lah gitu untuk ke software-software tertentu ya semacam gaming itu agak agak sulit sih Linux gitu ya. Nah, keamanan secara internet lebih aman ya karena desain sebagai izin pengguna berbasis izin pengguna. Jadi komunitas yang aktif, bugnya tuh mengatasi bugnya tuh cepat. Jaringan menjadi target malware jarang terjadi menjadi target malware jarang gitu. Jarang cuma terus ada cuma jarang gitu ya. Nah, terus kelebihannya adalah gratis, fleksibel, stabil, cocok untuk server dan pengembangannya. Beragam distribusi ya, ya banyak Linux turunannya ya, ada Debian, Fedora, Ubuntu dan lain-lainnya ya. Oke, kekurangannya mungkin ya tidak seramah Windows lah ya. Dukungan aplikasi yang lumayan terbatas gitu ya. Itu paling kekurangannya. Terima kasih. Semoga dapat menjadi pengetahuan-pengetahuan tambahan lah ya. Walaupun ini sederhana bagi seorang expert ya, cuman bagi pemula ya ini cukup membantu sekali ya untuk sistem operasi Linux. Untuk memilih sistem operasi yang mana sih yang cocok. Untuk part sebelumnya mungkin Windows ya. Nah, ini part kedua itu kita Linux ya. Oke, terima kasih.